Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah rahmanir rahim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhiril anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tentunya puji yang sejati, puji yang sempurna mari kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini Rabu 14 September ya 2022 ya kita bisa berjumpa kembali dalam program MT Pagi ya. Izinkan saya Taufik Hidayat memandu sesi kali ini yang biasanya juga bersama Ustadz Haji Gatot ya. Namun spesial barangkali hari ini kita akan menghadirkan jajaran DPS DT Peduli dan juga alhamdulillah sudah hadir Pak Haji Ruli ya selaku Dirut terutama DT Peduli. Tema yang akan kita bahas pagi ini adalah apakah sudah wajib menjadi pembayar zakat. Ini menarik karena memang juga haul itu tak harus menunggu Ramadan ya. Suka ada paradigma kita kalau Ramadan itu bayar zakat, sebetulnya tidak demikian, tapi di mana kita memulai pertama kali, contoh kalau berbisnis ya di bulan apa dan 1 tahunnya tidak mesti harus di Ramadan. Alhamdulillah kita sapa terlebih dahulu dan sebelumnya kita doakan dulu mudah-mudahan guru-guru kita ya Agim di khusus ya dan keluarga, kemudian Pak Haji Gatot, kemudian Adeda Ustadz Mulyadi juga yang hari ini sedang sakit, Allah berikan kekuatan dan kesembuhan. Mudah-mudahan seluruh aktivitasnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Izin menyapa terlebih dahulu ya. Ada Bapak Haji Ruli. Assalamualaikum Pak Haji, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Lebih cerah ceria ya Pak Haji. Dan ada Ustadz Ali Nurdin Anwar LCMA juga merupakan Dewan Pengawas Syariah DT Peduli ya. Nampaknya relevan Ustadz pertanyaan tema kali ini ya, apakah saya sudah wajib menjadi pembayar zakat? Ini pertanyaan mendasar. Izin saya sebelum ke Pak Haji Ruli ke Ustadz Ali dulu ya. Ustadz Ali, dengan tema ini kira-kira ini pertanyaan nampaknya Ustadz ya, apakah saya sudah wajib menjadi pembayar zakat? Itu indikasinya apa Ustadz? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MG Pagi rahmatullah subhanahu wa ta'ala, salah satu hal yang harus menjadi pengingat kita dalam kehidupan kita sehari-hari adalah salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana di akhirat kelak setiap kita akan dimintai pertanggungjawaban. Yus'ala an arba'in kan itu. Nah, salah satunya adalah pertanyaan an malihi tentang hartanya, min aina iktasabahu wa fi ma anfaqahu. Dari mana dan kemanakan. Gitu ya itu. Nah, dari mananya harus selalu jelas ya, sumber-sumber yang menjadi penerimaan atau pemasukan pendapatan kita harus dipastikan kehalalannya. Yang kedua yaitu bagaimana kita mendistribusikannya, begitu ya itu. Dan salah satu pola distribusi yang sangat dianjurkan dan ini akan menjadi hal yang akan meringankan hisaban kita di akhirat adalah mengeluarkan kewajiban-kewajiban terkait harta yang kita miliki. Tentu yang paling utama adalah zakat ya, ketika memang harta kita sudah sampai nisab. Yaitu. Kemudian yang kedua, ayat Al-Quran di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita ada dua. Yang pertama, Allah mengecam orang-orang yang kerjaannya menghitung-hitung uang, tapi tujuannya untuk nama-nama aset ya gitu. Ya sabu'an nama lahu akhladah gitu ya. Mereka mengira bahwa harta yang dihitung-hitung kemudian jamaah malah wa'adadah mengumpulkan, lo menghitungkan begitu biasanya. Jadi manusia itu kalau mengumpulkan harta pasti
terdorong untuk mencoba untuk menghitung. Makanya lahirlah ilmu akuntansi katanya ya, gitu, untuk memudahkan proses itu sehingga kita bisa mengetahui seberapa banyak aset yang dimiliki oleh kita, kayak gitu ya itu. Ya sabu malah kan tujuannya adalah ya sabu malah mereka mengira bahwa harta itu akan membuat mereka abadi kekal. Padahal kita tahu bahwa tidak ada yang bisa membuat kekal ya, ketika memang jatah hidup kita sampai berapa gitu, sampai itu ya sudah selesai gitu. Tapi berapa banyak orang yang akhirnya terfokus untuk selalu menghitung-hitung gitu ya itu. Padahal Allah juga ancam di dalam surat Taubah itu adalah tentang mereka yang selalu mengumpulkan itu dengan yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahum wa juduhum wa dhuhurum gitu ya itu. Allah akan panaskan harta yang tidak pernah dikeluarkan zakatnya, dijadikan setrikaan gitu ya, punggung dahi dan lain sebagainya, begitu ya itu. Oleh karena itu di dalam Islam menghitung harta memang diperintahkan, tetapi tujuannya bukan untuk melihat berapa jumlah aset yang kita miliki, tetapi agar kita selamat dari ancaman ayat tadi, gitu ya itu. Jadi dengan tahu berapa harta yang kita miliki, berapa besar, berapa jumlahnya, begitu. Jadi kita tahu nih apakah sudah sampai nisab atau belum, gitu. Jika sudah sampai nisab, maka kita keluarkan zakatnya. Jika sampai haulnya, misalkan yang terkait dengan haul, maka kita keluarkan juga zakatnya ya. Ada yang hanya nisab saja tanpa haul, ada yang nisab dan haul, misalkan begitu ya itu. Nah dengan menghitungnya kan kita jadi tahu begitu ya berapa besarannya, begitu ya itu. Apalagi kalau misalkan kita korelasikan dengan infak begitu ya. Dimana kalau infak itu harus melihat kepada persentase dari harta yang kita miliki kan gitu ya itu, bukan berapa persennya tapi berapa sih persentasenya, berapa harta yang kita miliki. Nah persentasenya bukan lihat besarannya, mohon maaf ya, tapi persentase dari harta yang kita miliki, begitu ya itu. Karena di dalam hadis Rasul menyampaikan sabaqah dirhamun mi'atai dirham, 1 dirham bisa mengalahkan 200 dirham, karena memang yang 1 dirham hanya punya 2 dirham, dia infakkan 1 dirhamnya berarti 50%-nya, sedangkan yang 200 dirham tapi di rumahnya ada 1000 dirham, berarti 20%-nya gitu kan itu. Jadi kalau infak kan jauh lebih besar sebenarnya, tapi itu tentu muaranya tadi kalau menjadi sumbernya adalah kalau kita mengetahui berapa jumlahnya. Jadi selalu kita niatkan ketika kita menghitung menghitung berapa aset kita adalah untuk bisa mengukur berapa kewajiban yang harus kita tunaikan gitu, sebagai bentuk tanggung jawab kita, karena kita akan dimintai pertanggungjawaban tentang itu, begitu kan Taufik? Masya Allah ya, 2 hal ya Ustadz, min aina ya, dari mana kaitan harta itu dan kemana begitu Ustadz ya disalurkannya. Baik Ustadz, sebelum berlanjut izin silakan juga sahabat yang akan konsultasi langsung ini kaitan dengan ibadah maliyah ya, zakat, infak, sedekah, wakaf dan lain sebagainya, kesantunan Islam dan apapun insya Allah dalam kajian pagi ini mudah-mudahan menjadi jalan baik ilmu bagi kita. Dan kita langsung ke Ustadz Haji Ruli Kasana ya. Pak Haji sehat Pak Haji? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Setelah perhelatan Muharram kemarin ya, yang juga sangat banyak warna Pak Haji, kira-kira ini kaitan sebaiknya menyalurkan ke lembaga ini jadi pakem forum organisasi zakat ya Pak Haji. Betapa pentingnya dikelola oleh lembaga, dan tentunya tadi kata Ustadz penyalurannya adalah juga dipertanggungjawabkan. Di DT Peduli sendiri seperti apa nih Pak Haji? Barangkali bisa diinformasikan yang terkini. Silakan Ustaz. Baik, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya sedang. Baik, menjawab pertanyaan ini tentu kita harus lihat dari konteks organisasi. Kenapa sebenarnya organisasi ini dibutuhkan? Maksudnya organisasi yang mengumpul atau mengelola zakat. Dalam perundangan ada 4 fungsi sebenarnya dalam organisasi ini. Pertama penghimpunan, jadi mengumpulkan, kemudian pengelolaan, kemudian pendistribusian dan pendayagunaan. Nah, 4 fungsi ini kalau dijalankan oleh suatu organisasi maka harusnya secara teori itu teratur, terencana, kemudian dan dapat dipertanggungjawabkan sudah pasti.
Mungkin kalau pernah dengar atau sudah kita simak betapa organisasi wajib memenuhi prinsip-prinsip tata kelola yang baik, misalnya good corporate governance, di mana ada 5 prinsip di sana, itu harus dimasukkan semua. Nah, bayangkan kalau pengelolaan ini bukan oleh organisasi yang memenuhi prinsip tersebut. Bayangkan kalau itu hanya individu yang tidak bisa mempertanggungjawabkan. Misalnya saya ambil contoh dari 5 itu, yang pertama adalah transparansi. Apa sebenarnya yang harusnya dipenuhi oleh aspek transparansi ini? Bahwa ketika menghimpun, menyalurkan, mengelola, mendistribusikan, dan mendayagunakan tadi, itu harus betul-betul clear. Orang tahu siapa yang akan diberdayakan, uangnya datang dari mana. Ada semacam publikasi yang harus disampaikan kepada publik sebagai pertanggungjawaban. Nah, di Data Peduli tentu ini sudah cukup lama, sejak berdiri dulu, 21-22 tahun yang lalu. Bagaimana ini diatur, ada majalah, ada publikasi, ada laporan keuangan juga terbuka gitu ya. Kemudian prinsip akuntabel juga sama. Di sini kita bicara bagaimana semua orang itu harus bertanggung jawab, jelas, clear, tugas dan tanggung jawabnya. Jadi ada di SOP, ada di job desk. Jadi semua orang akan memenuhi apa yang memang sudah seharusnya dilakukan secara profesional pada nilai kualitas yang terbaik. Itu jadi sesuai protokolnya, aturannya itu bisa dipertanggungjawabkan kinerja secara keseluruhan. Kemudian juga ada misalnya prinsip ketiga, tanggung jawab, bagaimana semua peraturan harus diikuti. Nah, di sini kita berhubungan dengan regulator yang mengatur lembaga zakat, sangat jelas ini diatur oleh undang-undang zakat. Kemudian juga ada institusinya, itu Kementerian Agama, kemudian mendelegasikan atau ada badan yang mengatur dalam konteks teknis maupun strategiknya, itu termasuk aspek normatif sebenarnya adalah Basnas yang memberikan izin, yang melakukan audit dan seterusnya. Kemudian di luar itu juga dari sisi fikih ada MUI yang juga ikut mempunyai beberapa persyaratan ikut mengaudit, bahkan ikut memkualifikasi Dewan Pengawas Syariahnya gitu ya. Bagi kita seperti sekarang, kita bersama dengan Ustaz Alimuddin, salah satu DPS kita, ini tentu harus bisa juga tahu apa yang terjadi di lembaga, di Data Peduli, supaya bisa menjawab pertanggungjawaban kepada MUI misalnya. Jadi ini semua bagian dari tatanan yang harus dikelola ketika di dalam prinsip tanggung jawab tadi si lembaga harus memenuhi peraturan perundangan, maka itu ini loh peraturannya, ini loh aturan lembaga-lembaga. Dan ini secara rutin ya. Pelaporan pun ke Basnas harus disampaikan setiap 6 bulan dan sebagainya tatanan. Kemudian yang keempat, prinsip independensi, bagaimana bahwa pengelolaan ini harus secara independen, kita tidak boleh didominasi atau mungkin lembaga ini bagian dari yayasannya, dia harus independen. Mungkin saja yayasan punya kegiatan lain, mungkin juga tidak punya kegiatan lain tapi punya afiliasi dengan yang lain yang mungkin karena ownernya sama atau pendiri yayasan sama. Ini juga harus dijaga supaya ada aspek independensi ketika misalnya dalam rangka pendayagunaan. Jangan sampai pendayagunaan pemilihan mustahik atau penerimaan manfaat itu ya orang-orang di sekitar sana gitu, itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa sih yang dibantu, kenapa bukan B gitu. Aduh, harus ada tatanan proses assessment yang memang harus dipunyai ya, ada SOP-nya. Yang terakhir adalah kewajaran, di mana fairness ini menjadi kunci ketika bahwa kekuatan stakeholders, ya stakeholders seluruh pihak yang terkait di dalam organisasi LAS ini, lembaga masyarakat, harus seimbang, harus setiap wajar, setara. Jadi jangan sampai satu terlalu kuat sehingga mendominasi. Ada unsur mungkin dari yayasan, ada unsur dari manajemennya, ada unsur dari pelaksana. Ini semua harus semua punya kepentingan. Dari sisi pengawasan, DPS punya hak, punya kesetaraan untuk menyampaikan bahwa ini ada yang salah. Demikian juga sehingga begitu ketat kalau di kita saya bayangkan selama kemarin pandemi, kita itu merasa beberapa hal yang belum diatur sebelumnya harus lebih diatur. Kenapa? Karena tidak ada dukungan fisik, kita harus online, bagaimana cara approvalnya, kita harus terus. Itu kira-kira itu prinsip umum yang dan oh ya satu lagi, ini semua untuk Data Peduli sudah dikemas dalam sistem manajemen mutu ISO 9001. Nah, sistem manajemen mutu ini mengatur betul urut-urutannya semua yang saya ceritakan tadi dalam konteks strategic manajemennya di sana seperti apa, dalam proses perencanaan, penyelenggaraan sampai dengan pengawasan dan improvement ke depan. Itu kira-kira. Insyaallah ya, mudah-mudahan ini sangat membantu ya, bil khusus
kenapa kita juga sangat menghimbau ya Ustaz Ali untuk berzakat melalui lembaga ya, karena aspek transparansi tadi Ustaz sampaikan, accountability ya, responsibility, tanggung jawab gitu Ustaz ya, dan juga kewajaran. Dan yang terakhir adalah tadi PT Peduli sendiri sudah menjadi lembaga memang secara mekanisme sistem sudah mengacu ya tadi standar ISO itu internasional ya Ustaz. Iya betul. Baik, mudah-mudahan demikian ya, itu juga menenteramkan ya Ustaz Ali, ketika memang pengajakan sangat sesuai mekanisme begitu, Ustaz Ali. Iya, kalau kita bicara perintah zakat ya, itu ada 2 ayat yang menjadi landasan bahwa zakat harus dikelola secara profesional oleh lembaga yang kredibel begitu ya. Dan lembaga ini sebagai representatif dari pemerintah ya begitu ya, mewakili lah begitu ya, kalau tidak langsung oleh pemerintah begitu ya, itu yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, khudh min amwalihim gitu ya. Khudh ini sebagai menafsirkan adanya power di situ ya begitu, karena zakat ini kan kewajiban terkait dengan sesuatu yang sangat dicintai manusia, maka harus ada power di situ untuk bisa merealisasikannya begitu ya, itu maka ambillah begitu ya, khud begitu. Dan power ini tentu akan ada kalau ada yang memberikan kewenangan. Nah, makanya dalam hal ini adalah tentunya adalah pemerintah ya begitu. Yang kedua adalah kewenangan ini bisa diambil dari ayat mana? Dari ayat wal amilina 'alaiha gitu ya. Ketika Allah menjelaskan dalam surat Taubah ayat 60 itu wal amilina 'alaiha itu kenapa pilihan katanya Allah atau diksinya itu tidak menggunakan kata-kata amilina bizakat atau amilina zakat gitu, tapi pakai 'alaiha gitu ya, itu salah seorang ulama Ibnu Utsaimin menyampaikan bahwa amilina 'alaiha itu menunjukkan adanya kewenangan yang luas gitu, yang kuat gitu, dan dalam sejarah kita tahu bahwa amil zakat itu adalah individu atau lembaga yang mendapatkan kewenangan penuh dari khilafahan, kemudian atau dari daulah begitu ya, atau pemerintahan lah pada saat itu yang sedang berkuasa begitu, karena tanggung jawabnya luar biasa tadi ya begitu. Undang-undang tadi disampaikan oleh Pak Haji Ruli, ada di situ penghimpunan, kemudian pencatatan, kemudian pendistribusian dan pendayagunaannya begitu ya. Nah, itu kan harus betul-betul diberikan kewenangan, dan di situ juga menjadi tantangannya adalah bagaimana harus dikelola dengan baik, karena harta zakat adalah amanah. Nah, ini tanggung jawab lembaga termasuk di DT Peduli, karena zakat ini adalah harta amanah yang harus disampaikan kepada para mustahik. Tapi dengan tadi sistem manajemen mutu, kemudian adanya pengawasan, baik pengawasan keuangan maupun pengawasan juga di aspek syariah, itu bisa lebih memastikan bahwa dana-dana yang terhimpun bisa tersalurkan kepada mereka yang berhak mendapatkannya, termasuk juga masalah waktunya gitu ya, begitu. Karena boleh jadi tepat sasaran tapi tidak tepat waktu juga, itu menjadi sebuah hal yang harus diperbaiki kan begitu. Begitu, Pak Taufik. Baik. Gimana Pak Haji Ruli kaitan yang tadi Pak Ustadz Ali sampaikan ya, memang demikian ya, tepat sasaran dan tepat waktu juga. Iya betul. Betul sekali. Jadi memang seperti saya sampaikan nih, kemudahan organisasi itu kan banyak orang yang ngatur ya dan saling mengawasi, beda dengan individu ya. Mungkin bab itu cukup ya kita bahwa ini perlu dikelola secara profesional oleh suatu tatanan. Nah, ketika bicara target harus tepat sasaran dan tepat waktu, harus selalu prinsipnya di depan ditetapkan dulu di awal sekali, disepakati, dan bahkan harus disetujui oleh DPS siapa sih yang wajib diberikan yang kita sasar. Misalnya contoh dari 8 asnaf kan mungkin tidak semua di Indonesia yang bisa berlaku gitu ya. Kita report misalnya itu sudah tidak relevan zaman sekarang, sehingga porsinya itu bisa kita seimbangkan. Misalnya ketika kita beroperasi di daerah rata-rata misalnya contoh itu Peduli mengambil kira-kira porsi fakir dan miskin itu 65%. Sudah dijatuh di depan, sudah disepakati bahwa yang akan terkumpul nanti itu harus sekitar seporsi itu diberikan gitu untuk Borimin sekian. Nah, ketika ini sudah disepakati di depan, sehingga manajemen akan memiliki
tatanan, aturan untuk mengalokasi seperti itu, sehingga membuat program, apakah itu distribusi ataupun pendayagunaan, yang nanti menyasar itu. Nah, ini akan dikawal. Tentu pengawalan dari eksternal seperti DPS itu di ujung ataupun di tengah-tengah ya. Tetapi di awal, kalau nggak direncanakan berat. Nah, adanya sistem seperti ISO ini akan memudahkan, karena di sana kita diminta, persyaratan ISO itu bilang, tetapkan di persyaratan 62, buat perencanaan, pikirkan risikonya apa. Karena kalau dipikirkan semua, di sini harus ada risk assessment. Ini kalau kita posisi sekian, di daerahnya mana, nah, tempat sasaran, tempat lokasi juga ya, sasaran ini PPM, penerimaan komunikasi. So, harus dipikirkan, kita mau nyasar ke daerah sana, ternyata orangnya mungkin yang lebih banyak Halo, Ustaz Ali? Ya, kayaknya sinyalnya Pak Haji Ruli ada masalah atau topik. Baik. Pak, mohon maaf, cukup jelas kan? Ya. Iya, tadi agak putus-putus Pak. Ya, saya ulang sedikit. Jadi tepat sasaran ini selain tepat sasaran dari penerima manfaatnya di daerah yang sudah juga ditentukan, karena memang kita nanti mengumpulkan di satu provinsi, ya kembalikan lagi ke provinsi itu, nggak boleh kemana-mana. Kemudian juga tepat waktunya adalah apa? Kita di depan sudah juga memperkirakan, membuat proyeksi berdasarkan pengalaman sebelumnya. Maka perkiraan kita akan banyak dapat zakat itu di Ramadan misalnya nanti. Nah, di sini berarti mungkin saja program distribusi akan banyak. Nah, memang permintaan donatur pun rata-rata distribusi. Tapi di luar itu, kita harus merencanakan program-program yang terkait dengan pemberdayaan yang menggunakan dana zakat, di luar dana infak khusus atau infak berikan. Sehingga ketika tiba waktunya dari perencanaan ini harus keluar. Dan di dalam sistem manajemen kembali lagi sudah diatur penerimaan itu targetnya berapa per tahun, sudah dihitung per bulannya berapa disebar, kemudian nanti target pendistribusian pendayagunaan juga akan keluar kapan, dan porsi ini akan diatur oleh manajemen sedemikian rupa supaya betul-betul dibutuhkan pada saatnya gitu ya. Itu yang harus dijamin. Dan ini masuk nanti audit internal di dalam mekanisme manajemen sendiri, ada persyaratan internal audit, ada persyaratan pemeriksaan mutu sistem atau QC atau QA-nya. Kemudian nanti pada saat ini jalan semua, barulah spot terserah dari pengelola, apakah itu pemantau, apakah itu DPS, ataupun pengawas dari mungkin yayasan, bisa masuk untuk memperlihatkan, mengecek bagaimana kebijakan-kebijakan yang sudah diambil di depan, ini dijalankan atau tidak. Itu kira-kira. Jadi memang tepat waktu ini sangat penting, dan kita harus selalu jaga supaya pas haulnya, selalu jaga supaya nanti terutama zakat yang memang sudah peruntukannya sangat jelas, aturan cukup jelas itu. Saya diperhatikan di dalam, ada juga rasio-rasio yang dikeluarkan oleh Basnas, saya diperhatikan rasio keuangan ya. Ini juga dalam rangka mengawal masalah waktu dan tepat jumlahnya. Yes. Baik. Terima kasih Pak Haji Ruli. Memang demikian ya Ustaz Ali, sesuatu zakat sendiri memang ada ketentuan-ketentuan syariatnya ya Ustaz, kaitan dengan nisab haul, dan juga penyalurannya jangan lebih dari tahun itu. Ya. Seperti apa pendekatan syariahnya Pak Ustaz Ali? Ya, kalau kita bicara zakat, karena zakat itu kan tukhadu min aghniyaihim, ya, wa turaddu ala fuqaraihim, diambil dari orang kaya, dibagikan orang fakir miskin, maka bicara orang kaya di situ bicara nisab, gitu ya. Kalau bicara kepada orang miskin itu bicara tadi tepat waktu dan tepat sasaran, ya, gitu ya itu. Ya, jadi kenapa? Karena ya zakat ini kan sebagai manifestasi dari keadilan dalam Islam. Harta itu tidak boleh dulatan bainal agniya'i minkum, tidak boleh hanya berputar di sekitar orang-orang kaya saja, ya begitu ya. Harus juga dirasakan oleh mereka-mereka yang qadarullah memang takdirnya mereka tidak mampu begitu itu. Maka ada syariat zakat gitu ya. Nisab ini penting untuk membedakan mana yang kaya, mana yang fakir kan gitu ya itu. Nah, kalau kita ngelihat dari sisi ini gitu ya itu agak-agak ada mirip ya, kecuali dua yang agak berbeda itu yaitu nisab zakat zakat fitrah, karena itu adalah body tax bagi tubuh kita, itu kan nisabnya kalau mempunyai kelebihan makanan pada malam Idul Fitri ya itu. Nah, kemudian yang kedua zakat pertanian itu hanya satu
5 wasak atau kalau nggak salah itu sekitar 6 atau 7 kintal itu sudah harus bayar zakat. 7 kintal kan sangat dikit ya begitu ya gitu. Mungkin hikmahnya karena pertanian ini zakatnya kan dari zakat makanan pokok rata-rata begitu ya, karena di situ ada kebutuhan yang sangat besar ya begitu. Jadi kebutuhan fakir miskin terhadap makanan pokok itu mungkin jauh lebih besar daripada kebutuhan mereka terhadap harta yang lain. Karena harta yang lain bisa saja tersembunyi nggak kelihatan. Kalau pertanian itu kelihatan dan juga memang itu terkait dengan kebutuhan yang sangat urgen pangan kan gitu ya itu. Makanya nisabnya lebih lebih kecil gitu ya gitu. Dan yang kedua juga pangan ini kan bergantung kepada bergantung kepada cuaca gitu ya, sehingga bergantung kepada Allah kan ini bahasa lurusnya bahasa tauhidnya, sehingga nisabnya tidak terlalu besar, kemudian besaran kadar zakatnya juga besar 5 atau 10% ya tergantung cara pengelolaan pertaniannya. Tapi kalau nisab zakat yang lain baik itu pertanian, peternakan itu agak mirip-mirip ya Kang Taufik. Misalkan anggaplah emas ya, emas kan 85 gram. Ya 85 gram dengan asumsi harga emas sekarang 1 jutaan misalkan yang murni itu ya 85 juta. Kalau domba 40 ekor, ya asumsinya 2 jutaan kan 80 jutaan ya begitu. Agak mirip ya dari sisi besaran kalau dikonversi ke rupiah atau ke uang gitu kan itu. Kenapa? Karena memang mereka yang memiliki harta senilai itu adalah orang-orang kaya begitu ya itu. Begitu sehingga mereka wajib mengeluarkan zakat. Dan Allah Maha Adil di mana nisab zakat kadar zakat semakin besar import manusia itu semakin kecil zakatnya 2,5%. Ya begitu ya. Kalau pertanian tadi 5-10%. Kalau zakat rikas kan 20% dari yang ditemukan gitu ya. Yang kedua juga ada yang unik yaitu di zakat peternakan ya, di mana zakat peternakan ini karena dia tidak menghitung usia ternaknya begitu ya, maka biasanya semakin jumlahnya semakin besar zakatnya semakin mengecil persentasenya. Ya kalau 40 ekor tadi 1 sampai 120 ekor. Jadi kalau dari 120 ekor itu zakatnya kan cuma 1. Itu kan tidak 1% gitu ya. Nah, atau nanti per 100 1 ekor gitu kan gitu ya. Itu tidak itu cuma 1% kan gitu itu. Kenapa? Karena dalam zakat peternakan tidak menghitung usia ternak yang dimiliki, tapi jumlahnya gitu ya itu. Maka Allah syariatnya sangat adil yaitu dengan hanya memberikan memberikan kewajiban 1% gitu ya. Jadi ada nisab, ada kadar zakat ya, ada haul. Nah, kalau haul itu terkait dengan zakat-zakat yang perlu dikelola selama 1 tahun ya, seperti pertanian, perdagangan, peternakan. Yaitu adalah zakatnya ada haulnya. Tapi kalau pertanian itu tidak ada haulnya, jadi gaji lah yang masuk sekarang ada haulnya itu, walaupun boleh dibayar di muka, kemudian peternakan dan perdagangan, mohon maaf ya. Kalau pertanian itu tidak, dia dibayarkan ketika panen ya, mohon maaf. Yaitu ya waktu hakku ya mahasiswa ketika panen ya begitu. Istilahnya bukan al-haul kan 1 tahun. Kalau zaman dulu mungkin pertanian itu 1 tahun ya begitu ya panennya kan gitu ya. Kalau sekarang pertanian itu bisa maju per 3 bulan atau 4 bulan begitu ya itu. Maka dibayar ketika panen gitu ya itu. Kemudian syariat zakat itu indah karena apa? Karena dalam mewajibkannya dihitung juga kebutuhan kita dulu dikeluarkan, kewajiban-kewajiban kita juga dikeluarkan yang terkait dengan kebutuhan pokok ya begitu ya, hutang yang terkait dengan kebutuhan pokok juga dikeluarkan, sehingga betul-betul mencerminkan keadilan bagi orang yang kaya. Ketika menunaikan memang betul-betul setelah dipenuhi kebutuhannya. Nah, ketika penuhi kebutuhannya ada sisa sampai nisab, maka itu dibagi sebagiannya hanya 2,5% sampai anggaplah 10% bukan zakat rikas ya, dibagikan kepada mereka yang berhak dan benefitnya balik lagi kepada orang tersebut gitu ya, kepada orang bayarkan zakat kan gitu. Kenapa? Karena harta yang dikeluarkan itu menjadi tabungan amal soleh bagi dia, doa jadi orang-orang yang menerima zakat, doa dari para amilin kan gitu ya, betul ya. Keberkahan yang akan luar biasa dirasakan bagi mereka yang menunaikan zakat. Begitu, Kang Taufik. Baik, Ustadz. Sangat ini ya lengkap ya, dan termasuk juga zakat kontemporer, Ustadz ya. Ya. Yang memang hari ini bermunculan, bahkan kalau di lembaga zakat hari ini agak jarang ya kita mendapatkan, contoh ada peternakan begitu ya. Yang lebih banyak ke zakat-zakat kontemporer ya, abad 21 ya.
seperti Ya, profesi yang tadi dikaitkan dengan itu ya, Ustaz, pertanian begitu. baik. Ya, kalau ngelihat lembaga-lembaga zakat sekarang, termasuk DT Peduli, ya tentu yang lebih banyak adalah zakat-zakat yang dikategorikan sebagai zakat kontemporer atau ya zakatul muasarah gitu ya. Tetapi sebenarnya ini jadi tantangan kita juga lembaga-lembaga bahwa sebenarnya zakat-zakat yang dikatakan klasik gitu ya, itu harus juga ada perhatian gitu karena kita kan agraria ya Indonesia, terus kita Indonesia lah ya agraria gitu. Artinya kayak perkebunan gitu ya, perkebunan, kemudian juga pertanian ya begitu ya. Itu juga harusnya mungkin diedukasi gitu ya itu agar mereka memiliki kewajiban untuk bayar zakat. Bukankah Indonesia sebagai negara penghasil CPO terbesar gitu ya katanya. Nah itu kan pertanian ya kelapa sawit kan gitu ya di Sumatera, di mana ya Kalimantan mungkin di Selatan lokasinya ya gitu ya. Nah itu juga menjadi tantangan tersendiri gitu ya itu. Yang kedua misalkan juga zakat terkait dengan hasil ikan perikanan gitu kan gitu ya itu perlu ada mungkin adjustment ya adjustment mungkin ini cocoknya zakat kemana gitu ya itu karena pertanian kita hasilnya juga luar biasa terutama pertanian industri ya begitu itu tadi seperti sawit atau mungkin juga pertanian misalkan kayu ya begitu kayu kan gitu ya baik yang perusahaan maupun yang individu. Kemudian yang tadi yang perikanan gitu ya itu perikanan darat maupun laut gitu ya itu kita sangat melimpah sekali begitu ya. Nah cuma memang ini perlu ada diskusi lanjutan gitu perlu ada mungkin istiadat yang ini adjustment zakatnya kemana gitu apakah ke pertaniannya ataukah ke perdagangannya karena itu kan bukan makanan pokok kalau untuk sawit misalkan tapi dia lebih kepada industri yang tujuannya adalah misalkan jual beli gitu ya itu demikian juga perikanan kan gitu ya ikan itu bukan untuk disimpan tapi untuk dijual ditangkap gitu nah itu Kang Taufik mungkin tantangan Pak Haji Ruli, kalau sumber para pembayar zakat ini didominasi tadi agak memang kontemporer ya, seperti halnya kalau zakat di perkotaan, di perdagangan mungkin dan mungkin profesi ya kayak seperti ini. Dan ini jadi tantangan terbesar juga ketika zakat klasik tadi disebutkan pertanian ya, perikanan dan lain sebagainya termasuk yang padahal di DT Peduli sendiri sudah tersebar ya dari mulai Aceh sampai ujung selatan ya ujung timur Pak Haji sudah ada perwakilannya tapi memang lagi-lagi setahu saya penghimpunannya didominasi oleh itu ya oleh zakat-zakat yang kontemporer ya Pak Haji bagaimana silakan. Betul sekali di catatan DT Peduli minimal ya kalau saya lihat di 2022 ini setiap Januari itu tertinggi kalau bicara sumbernya itu zakat malah zakat mal ini. Jadi artinya memang saya lihat orang melihat dari sisi kepraktisan ya mungkin karena gampang hitungnya. Sementara kalau zakat profesi penghasilan itu sedikit di bawah, jadi sekitar hampir 10%, kemudian non profesi itu sekitar sekian persen, 8, 9, mendekati 9% ya. Tetapi kalau saya coba bandingkan dengan data tahun lalu pada saat pandemi, itu zakat mal ini lebih rendah, cuma hanya 6 atau 7% dari total ya, misalnya ada program yang lain. Sementara zakat penghasilan itu masih stabil di antara 10% nih. Nah, 2 tahun kalau dibandingkan ini artinya memang kita sudah lihat dari outputnya aja langsung ya di jenis mereka tidak mungkin kesulitan juga untuk bicara pada saat pandemi kan nggak ada yang meladang mungkin sedikit hasil pertanian tidak baik mungkin ya saya kurang tahu juga kita tidak sebelum tahu apakah ada kajiannya di DT Peduli saya harus cek sama teman-teman di R&D tetapi ini fenomena yang memang melihat dari perkembangan zaman dan ternyata juga memang eksistensi dari termasuk kantor-kantor DT Peduli kan juga memang masih sebagian besar tersebar di perkotaan ya. Jadi ketika pandemi tidak ada kontak fisik mungkin yang memungkinkan orang beralih ke online. Online itu tinggi sekali kan naik hampir 70-80% kemarin selama pandemi. Itu memang jadi mempengaruhi akhirnya mungkin perhitungan atau pemilihan zakatnya juga jadi
terpengaruh gitu porsi-porsi. Mungkin gitu ya. Bisa Baik, dijelasin. baik, kita manfaatkan waktu 17 menit ke depan, Pak Haji ya. Ini sudah banyak pertanyaan. Tadi saya nge-explore dulu biar betapa pentingnya kita berbayar zakat kepada lembaga itu, Ustaz. Satu ya. Ustaz juga udah arahkan dari sisi syariat, dan Pak Haji Ruli dari sisi profesionalisme ya, kaitan accountability, tadi responsibility, dan kewajaran dan sebagainya. Izin Ustaz, dan silakan yang di Zoom juga yang akan bertanya dipersilahkan, baik raise hand maupun melalui chat. Kita coba dulu ke pertanyaan satu dari Hirasawa, Ustaz. Bagaimana menghitung nisab zakat penghasilan dari gaji yang diterima? Apa bisa dikeluarkan setiap bulannya? Ini pertanyaan yang tadi Pak Haji sampaikan ya, banyak dari sisi payroll maupun gaji, Ustaz. Baik. Temporer. Silakan, Ustaz. Baik. Ya, kalau penghasilan kita memang kalau penghasilannya sudah jelas ya Kang Taufik, karena kan berarti ada dua ya, ada yang penghasilan itu jelas ya berapa pendapatannya, ada yang tidak jelasnya gitu ya. Kalau yang freelance kan nggak jelas ya digaji ya, nah, gitu ya. Nah tapi kalau sebagai pegawai jelas penghasilannya, maka tinggal diakumulasikan saja kira-kira berapa sih gaji kita selama 1 tahun, kan bisa dihitung kalau kayak pegawai BUMN, PNS ya begitu ya, atau swasta yang perusahaannya memang kita mendapatkan gaji rutin setiap bulan gitu ya begitu ya. Nah itu tinggal akumulasikan berapa 1 tahun, kemudian keluarkan kebutuhan kita ya, kebutuhan kita yang minimalis ya begitu ya. Kalau minimalis mungkin ini hanya ijtihad saja lah ya, mungkin kita memakai misalnya UMK, upah minimum kota kabupaten sebagai patokannya begitu ya, itu pengeluaran minimalis. Nah hitung sisanya, jika sisanya sampai 85 gram emas, walaupun kita baru 1 bulan kan nerimanya ya misalkan ya, tapi kan bisa dihitung selama 12 bulan, bahkan gaji ke-13 harus dihitung juga ya begitu. Kalau sisanya itu sampai nisab, zakat 2,5%, dan itu boleh saja didahulukan, istilah fikihnya ta'jiluz zakat, karena kita sebagai pegawai tahu bahwa dalam 1 tahun akan sampai nisab gitu kan gitu, karena gaji kita udah jelas nih, tiap bulan misalkan dapat 10 juta, berarti 1 tahun 130 juta ya gitu, karena gaji 13, belum nanti ada remunerasi ya, belum juga ada bonus-bonus kan gitu ya. Nah itu udah bakal nyampe lah, udahlah gitu ya itu. Paling keluarkan misalkan, anggaplah UMK kabupaten kota misalkan di situ 3 juta ya, 3 kali 12 begitu 36 juta ya begitu. Berarti 130 juta, 36 juta kan 94 di atas nisab. Zakatin aja 2,5% ya begitu ya, dibayar tiap bulan saja untuk meringankan. Nanti di akhir tahun, nah ini penting. Di akhir tahun tinggal lakukan penyesuaian, apakah sudah semuanya terzakati atau belum gitu ya. Nah enaknya ke lembaga zakat itu kan bisa dilihat report selama 1 tahun kan, kita bisa minta ke DT Peduli, bahkan kalau tidak salah Ustaz di DT Peduli di aplikasinya bisa dicek ya berapa total yang sudah kita bayarkan. Kemudian berapa sih kewajiban sebenarnya realisasi yang harus kita bayarkan gitu ya. Ternyata kalau jumlahnya kurang ya di akhir tahun saja tinggal disesuaikan, kekurangannya ditambah. Kalau udah lebih misalkan karena kita namain aja lah biar ringan, ya alhamdulillah. Berarti kalau lebih nggak apa-apa karena tetap dicatat sebagai sebuah kebaikan. Begitu ya. Jadi boleh aja didahulukan kalau memang penghasilannya bakal sampai nisab. Tapi kalau bagi yang freelance yang gajinya sekarang dapat gede, bulan besok kecil gitu ya, tergantung orderannya gitu kan, atau pikir gitu ya. Nah itu lebih baik di akhir tahun aja nanti diakumulasikan. Kecuali freelance juga bisa, kecuali kalau misalkan dia punya pembanding di tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Di tahun-tahun sebelumnya sih Ustadz rata-rata penghasilan saya begini kan gitu ya. Nah itu ya demi kebaikan gitu, demi kemudahan gitu ya silahkan gitu ya. Tapi kalau agama sebenarnya tidak mengharuskan gitu ya, itu lebih kepada kesadaran gitu ya. Begitu Kang Taufik. Siap. Itu izin Ustaz dari bruto atau dari neto ya? Suka ada ya tadi kan berarti dikeluarkan dulu dari kebutuhan, berarti dari neto ya gitu ya. Tapi kalau ada orang Ustadz saya emang nggak mau ribet dah gitu ya, biar mudah, saya mau zakat pertanian, karena zakat pertanian sebagai ulama berpendapat itu zakat pertanian tidak dikurangi dulu kebutuhan. Iya betul. Langsung gitu ya. Dari hasil panen katanya ya. Ya, tidak ada biaya yang dikeluarkan gitu ya. Mau kayak begitu Ustaz gimana? Kalau ibadah harta diperbolehkan. Beda dengan ibadah yang lainnya. Kalau ibadah harta itu ya lebih besar, asal ikhlas, mangga gitu ya. Mangga insya Allah begitu. Baik, lanjut ini.
Bu Yuniarti, silahkan. Izin dibantu ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam, Bu Yuni. Saya Silakan, Bu. izin bertanya, Pak Ustadz. Kalau apa namanya penghasilan pajak penghasilan, misalnya kalau misalnya kan apa namanya kalau pedagang itu kan penghasilannya itu tidak pasti. Jadi pembayaran zakatnya itu bagaimana ya, Pak Ustadz? Yang kedua, kalau misalnya contohnya kita pedagang bubur lah atau pedagang bakso ya kan itu kan hasilnya itu tidak pasti tuh Pak Ustadz ya. Jadi membayar zakatnya itu gimana Pak Ustadz? Yang kedua saya bertanya Pak Ustadz, kalau misalnya kita punya sawah misalnya, jadi apa penghasilannya itu apa dibayar ke kita yang bersih dulu apa yang kotor dulu Pak Ustadz aja kalau baik. Terima kasih Bu Yun. Ya sama-sama. Ya, kalau perdagangan berarti tadi harus dihitung selama 1 tahun awal, kemudian dilihat aset kita, net aset kita berapa sih dari usaha tersebut ya. Kalau bakso kemungkinan kan nggak ada stok, walaupun stok terbatas ya begitu. Lihat aja uangnya di akhir tahun, apakah sampai nisab 80 gram atau tidak ya. Setelah kurangi kebutuhan gitu. Kalau sampai nisab, maka zakat 2,5%. Tapi kalau misalkan perusahaan baksonya besar, bisa saja dia punya stok. Misalkan di akhir tahun itu di situ ada stok terigu, misalkan ada stok bumbu-bumbu, ada stok boleh jadi mungkin bakso yang belum terdistribusi pada akhir tahun, maka itu dihitung berapa nilainya, gitu ya, nilainya berapa, jadi stok diuangkan. Ya kalau warung kan jelas pasti ada stok, dan itu ya diuangkan. Kemudian uang yang ada di cash kita, uang di bank atau uang yang ada di petty cash kita, dihitung berapa jumlahnya. Kemudian hitung kewajiban yang belum terbayarkan. Karena kalau yang sudah, ya sudah. Karena biasanya kan kalau kita berusaha kan ada gaji untuk pegawai, listrik itu kan sudah dibayarkan gitu ya, kecuali pas akhir tahun masih ada bayar listrik yang untuk tahun itu belum terbayarkan bulan itu tapi masuk tahun buku yang sama gitu ya. Nah itu dikeluarkan dulu semuanya. Jika nanti selisihnya atau sisanya itu setara 85 gram emas, maka ada zakatnya 2,5% gitu ya, itu lebih dari 80 atau lebih. Tapi kalau tidak ada, baiknya kalau kita pedagang itu memperbanyak sedekah gitu. Pasya ibu habis sedekah, kata Rasulullah, bersihkan ya dengan memperbanyak sedekah begitu ya. Ketika berbisnis berusaha itu ya itu. Jadi harus karena yang namanya usaha itu cenderung kadang ada sumpah palsu, ada yang begitu ya. Begitu itu ya begitu. Nah, kalau pertanian, mungkin yang Ibu Yuniarti maksudkan itu boleh Ustaz dua ya analisanya. Yang pertama kalau kerjasama Ustaznya, itu kalau kerjasama baiknya bagi hasilnya setelah zakat dulu, baru bagi hasilkan. Nah, kalau misalkan tadi ya, kalau Ustaz saya melakukannya sendiri sih begitu, apakah dikeluarkan biaya atau tidak? Baiknya tadi ya dari bruto lebih baik. Tapi kalaupun mau dikeluarkan dulu biaya-biaya nggak jadi masalah sebenarnya gitu ya, karena dua pendapat di situ. Tapi bruto jauh lebih lebih baik dari aspek pengabdian kita kepada Allah, karena kita ingin apa yang kita miliki, apa yang kita konsumsi gitu ya, apa yang kita gunakan sudah bersih semuanya. Begitu Ustaz Taufik ya. Begitu. Baik. Mudah-mudahan terpahami ya Bu Yuniarti, masih selaras pertanyaan yang juga disampaikan oleh beberapa pertanyaan Ustaz. Seperti dari Bu Siti Nazmiyah ini Ustaz, masih kaitan dengan gaji sedikit. Setiap bulan mengeluarkan zakat penghasilan dan setelah setahun juga sudah mencapai nisabnya. Apakah juga tetap dikeluarkan zakatnya di tahun terakhirnya? Ya, kalau dalam tahun berjalan kan tidak perlu ada zakat lagi karena sudah dikeluarkan setiap bulan. Ya, kecuali kalau selisih dari yang sudah kita zakati full, kemudian kita simpan jadi tabungan, jadi deposito, maka dia kena zakat di tahun yang datang, gitu ya itu. Karena dia menjadi harta simpanan yang karena gini, kalau sebagian para ahli ekonomi Islam itu berpendapat bahwa zakat itu sebenarnya seperti hukuman gitu ya, hukuman. Jangan sampai harta itu diam gitu, harus berputar
gitu ya. Nah, bagi orang kaya mah gitu ya. Ini harta yang disimpan, mohon maaf ya. Gitu supaya harta itu berputar. Sebab kalau disimpan lama-lama habis ya gitu. Kena inflasi, kena zakat gitu kan itu. Makanya harusnya diputar gitu ya, diputar gitu ya itu. Makanya kalau tahun berjalan tidak ada, cukup sekali saja ya begitu ya. Kalau dia potong tiap bulan saja, paling di akhir perlu adjustment aja, kata Ustaz, penyesuaian aja kekurangannya berapa. Nah, saldo atau sisa yang tidak termanfaatkan kalau ditabungkan dan sampai nisab baru tahun yang akan datangnya, gitu. Begitu kan, tapi kalau sudah dipotong oleh kantor gitu, Ustaz, ya zakatnya gimana ini? Ya tergantung niat kita ke kantor itu apakah zakat, apa infak atau sedekah, gitu ya itu bahasa fikihnya begitu ya itu. Kalau bahasa payroll-nya biasanya zakat, Ustaz. Kalau bahasa payroll zakat ya sudah selesai, gitu ya. Berarti kewajiban zakat sudah tertunaikan, gitu ya. Tapi ada juga kan ada yang berpendapat, Ustaz, saya bahasanya apa ya? Saya itu ingin bayar zakatnya langsung gitu ya. Jadi kadang di kita itu ada kesan zakatnya harus ada ijab kabul gitu ya. Nah gitu satu topik ya. Tidak salah sih, tapi harusnya tidak sesaklek itu gitu ya itu. Tapi kalaupun ingin ada ijab kabulnya, kita nggak pernah bisa menyalahkan. Toh memang hak orang kan gitu ya itu ya gitu. Tapi bukan berarti kalau orang bayar zakat payroll jadi tidak sah zakatnya kan gitu itu. Cuma kalau dengan ijab kabul bayar langsung ke lembaga itu ada doa dari amir itu menjadi inna sholata kasakanullahu kan dalam Al-Qur'an. Menenteramkan ya doa-doa itu. Ya, doa itu menenteramkan. Kalau payroll itu kan nggak khawatir nggak ada doa gitu kan itu. Nah, itu monggo bisa insya Allah ya gitu ya. Padahal di invoice-nya sudah ada Ustaz azrokal khufifah, tapi cuma nggak disampaikan. Itu yang doainnya komputer katanya. Baik Ustaz, tadi sebenarnya ya dari pertemuan hari ini ya Pak Jiruli juga Ustaz Ali bahwa apakah saya sudah wajib zakat itu disandarkan pada nisab ya. Ya. Ini ada pertanyaan, saya berdeposito 50 juta, jadi kalau emasnya cuma 50 gram, artinya belum selesai ya Ustaz? Ya, belum sampai nisab ya. Jadi kecuali kalau ya masih ada harta-harta yang lain ya. Yang selisih itu Ustaz ya. Ya, 50 gram tapi saya punya tabungan, punya deposito yang lain berupa uang. Nah, para ulama berpendapat jumhur itu digabung katanya ya begitu. Ya. Jadi 85 gram atau 20 dinar ya, karena di bank syariah itu 1 dinar itu 4,25 gram. Jadi kalau dikatakan 20 maka 85 gram menjadi batas minimal nisab kita hari ini Salo dan Saul ya. Soalnya tergantung kalau ini ya payroll ya hari di mana panen ya Ustaz ya. Ya masuk itu di mana panen. Ada yang bulanan, ada yang tapi bisa tahunan, bisa bulanan. Kalau sudah tahunan, bulanan akhir tahun nggak harus ya Ustaz. Ya, harus tinggal penyesuaian aja kalau tidak. Penyesuaian selisihnya begitu. Biasanya juga di akhir-akhir tahun ini Pak Jirul ini udah bulan ke-8 ya. 9, 10, 11. Ini apa saran yang disampaikan oleh lembaga zakat ya, biasanya juga ada zakat akhir tahun ya. Karena juga beberapa perhelatan besarnya sudah agak lewat nih Pak Jiru. Ramadan ya, Kurban, Muharram. Biasanya ada campaign apa nih Pak Ji jelang-jelang akhir ini untuk para pembayar zakat khususnya nih Pak Ji? Ya betul, jadi termasuk hari ini bagian dari ikhtiar kita mengingatkan yang syariatnya bagaimana Bapak dan Ibu semua yang memang harusnya sudah kena haulnya, yang sudah harus bayar, sudah batas nisabnya dapat, itu sudah mulai harus berpikir ketika tidak memakai sistem pembayaran zakat bulanan, maka biasanya di akhir tahun, karena memang akhir tahun itu ada kemungkinan ada dapat bonus interim ya, yang tahap awal mungkin bonus, atau juga memang ada penundaan pembayaran dari vendor yang di akhir tahun baru diselesaikan, sehingga kita juga tentu sejalan dengan program itu dan selalu memang naik trennya itu. Di zakat akhir tahun itu menjadi program khusus yang oleh lembaga zakat diperuntukkan kepada semua yang memang menganut tadi membayar setahun sekali. Nah, DT Peduli sendiri pada saat-saat tahun terakhir seperti ini pun juga selain menyasar atau memusatkan perhatian penghimpunannya ke sana ke zakat, juga tentu sebaliknya harus dalam konteks distribusi maupun pendayagunaannya juga dilakukan, karena itu program-program seperti pemberdayaan di desa yang berbasis
wilayah yang seperti Desa Tambun ini juga sudah mulai masif kita asesmen lagi kembali dilakukan, apalagi terus tahun ini ya, setelah pandemi yang berjalan 2 tahun ini, pendampingan di lokasi sedikit, kemudian juga pemanfaatan produk-produk yang diintervensi dari masyarakat juga kurang, itu dikuatkan lagi dan semuanya ini nanti akan dibiayai oleh dana zakat itu. Jadi memang inline ya sejalan bahwa dana-dana Bapak dan Ibu semua yang harus disalurkan dan sudah mulai dihitung sampai akhir tahun nanti, ini juga sudah mulai dialokasikan sehingga tahun depan kita bisa mulai lagi dari nol ya, mulai dari awal ya gitu, bagaimana nanti semua yang memang sudah tahun ini selesaikan. Itu kira-kira. Baik, ya. Ini banyak pertanyaan Ustaz, saya kutip satu pertanyaan terakhir ya di 3 menit terakhir pertanyaan kita Ustaz. Izin bertanya, misal saya punya gaji 10 juta Ustaz, bonusnya 10 juta ya, plus bonus begitu. Hitungannya gimana Ustaz? Sederhana aja. Dari sederhananya 10 juta itu dikurangi kebutuhan dulu, minimalis tapi kebutuhannya ya. Kalau misalkan pakai UMK, UMK mana ya? Misalkan UMK Bandung berapa, misalkan anggap UMK Bandung misalkan 3 juta misalkan ini ya Ustaz ya, misalkan 3 juta pengurangnya, walaupun pada kenyataannya mungkin bisa lebih ya, karena kadang kita kan secara kita selalu mengatakan semua kebutuhan, padahal sebenarnya banyaknya keinginan gitu ya. Kebutuhan minimalis saja yang dipakai supaya lebih adil gitu ya itu. Maka berarti sisa 7 juta tuh. 7 juta kali 12 berapa tuh? 84 ya, 84 juta. Betul? Tambah bonus 10 juta. Kalau bonus gaji ke-13 kan nggak dikurangi. Nggak ada pengeluaran cuma 12 bulan ya gitu ya. Tambah 10 juta 84 ya, 84 tadi tambah 10 juta jadi 94. Ya kalau emasnya misalkan segram sekarang 1 juta, 85 juta ya kena kewajiban zakat 2,5%. Begitu Ustaz David. Jadi 2,5% adalah bahasa yang paling selesai lah antara siapapun ya. Ya. Atas tidak ke bawah tidak. Masa Allah ya, masa 2,5 juga tidak dikeluarkan. Baik Ustadz Ali dan Pak Haji Ruli, ini waktu kita yang memisahkan, sebenarnya pertanyaan banyak yang dari YouTube, juga dari Zoom dan juga medsos yang lainnya. Pesan terakhir barangkali Ustadz Ali. Ya, tadi kata Ustadz, bagi Bapak Ibu semuanya yang dianugerahi oleh Allah rezeki yang cukup ya, begitu berhati-hati, selalu hitung berapa jumlah aset kita untuk memastikan berapa kewajiban kita, bukan untuk jadi kebanggaan bahwa kita punya harta yang banyak, tapi untuk memastikan bahwa harta kita nanti di akhirat akan mudah pertanggungjawabannya karena kita mengeluarkan apa yang menjadi kewajiban kita terkait dengan harta yang kita miliki. Itu aja. Baik. Insya Allah ya, ketika kita mendahulukan hak Allah ya, dan juga kewajiban-kewajiban kita, juga pasti Allah akan berikan banyak kebaikan di dalamnya Ustaz Ali ya, sebagaimana makna zakat, dia menambahkan, menumbuhkan, mendamaikan, mensejahterakan, begitu banyak pujian kebaikan ya, dan juga halal berkah. Haji Ruli, terakhir ya, kemana nih Pak? Zakat tentunya tidak terpeduli ya. Baik. Ya, betul. Ya. Mungkin singkat terakhir Pak Haji. Ya, kalau dari kami memang DT Peduli sangat berterima kasih yang jelas pertama sekali atas kepercayaan dari Bapak Ibu semua jamaah yang selama ini menitipkan zakatnya. Kami berupaya terus dan selalu diingatkan oleh sebuah perangkat yang sudah tadi disampaikan bagaimana harus hati-hati dalam menghimpun, mengelola, menyalurkan dan juga mendayagunakan. Yang mungkin terasa akan sangat bermanfaat ke depannya adalah ketika kita pendayagunaannya. Saat ini terasa sekali bagaimana daya beli, bagaimana kesulitan ekonomi itu makin karena pengaruh berbagai hasil ya, faktor eksternal termasuk yang terakhir kenaikan harga ini tentu akan sangat betul menguji keimanan apakah tetap akan bersedekah di waktu lapang dan sempit, tapi kalau zakat kelihatannya wajib ya. Jadi memang ini tentu harus dipahami bahwa ini adalah bagian ikhtiar yang harus dilakukan secara individu, namun sebagai organisasi kami pun juga tetap akan berupaya untuk menjalankan apapun namanya dengan sangat baik, transparan, akuntabel dan sebagainya. Terima kasih. Itu aja. Masya Allah ya, alhamdulillah nampaknya tidak cukup kalau 1 jam kita berbincang dengan guru-guru kita ya, Ustaz Ali Nurdin, DPS DT Peduli, Dewan Pengawas Syariah. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz. Ilmunya singkat, nanti insya Allah pertanyaan dari sahabat bisa kita
kumpulkan yang mudah-mudahan jadi referensi juga bagi kita ya. Pak Juruli, best practice dari sisi pengelolaan zakat juga banyak memberikan informasi hari ini. Insya Allah setiap kebaikan akan berbuah kebaikan ya. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang memang Allah berkahkan rezekinya, bahagiakan dunia akhiratnya, dan terapkan jiwanya. Jazakumullah khairan katsiran, Ustaz Sadayana, dan undur pamit. Mudah-mudahan pertemuan kita penuh berkah. Saya Taufik Hidayat. Aku qouli hadza astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Yayasan Indonesia Mengaji menyampaikan 65% dari jumlah penduduk Indonesia beragama Islam tidak bisa membaca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Data lewat Republika 147,5 juta umat Islam di Indonesia belum bisa membaca Al-Quran atau buta huruf Quran. Departemen Agama mencanangkan minimal 5 juta mushaf diperlukan di Indonesia ini setiap 1 tahun. Dan DT Peduli sebagai tahap awal mencetak 20.000 mushaf untuk diwakafkan kepada masyarakat di pelosok negeri karena banyak masjid yang sudah rusak Qur'annya atau tidak punya Qur'an, dan ini ladang amal bagi kita semua. Ayo sahabat-sahabatku sekalian, kita menjadi orang yang berada di barisan paling awal dalam berwakaf mushaf Al-Quran untuk negeri bersama DT Peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berwakaf Al-Quran ke pelosok negeri plus pelatihan membaca Al-Quran. Wakaf Al-Quran plus raih pahala mengalir abadi. Saudaraku sekalian, ini adalah kawasan Eko Pesantren 2 di daerah Parompong. Masya Allah, luasnya 4,6 hektar dan di sini akan segera dibangun masjid dan pesantren. Islam sangat serius untuk menjaga kelestarian alam, rahmatan lil alamin. Dan mudah-mudahan menjadi ladang amal bagi siapapun yang memang merindukan membangun masjid, membangun lembaga pendidikan. Inilah kesempatan untuk beramal. Saya sangat senang sekali di daerah saya akan dibangun pembangunan masjid sama pesantren. Semoga pembangunan di sini lancar dan diberkahi sama Allah. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.